Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur yang dirahmati Gusti Allah, Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi atau yang lebih dikenal dengan Nike Ardila adalah salah satu penyanyi Indonesia yang diberi anugerah oleh Gusti Allah dengan wajah yang cantik dan suara yang merdu. Pada masa kejayaannya di era 90-an dan menjadi bintang besar beserta segala popularitasnya pada masa itu, ternyata menyimpan beberapa hal yang patut kita teladani dari sosok Nike Ardila. Konon hal-hal itu membuat Nike Ardila selalu jaya sepanjang waktu, meski ia telah tiada. Apa sajakah hal-hal yang perlu kita teladani dari sosok Nike Ardila? Simak ulasannya hingga akhir agar tidak salah paham. Sedulur yang dirahmati Gusti Allah, di antara hal-hal yang perlu diteladani dari seorang Nike Ardila adalah mempunyai hati yang cantik. Kecantikan Nike Ardila tidak hanya pada raut wajah dan senyum yang manis, tetapi juga pada hatinya yang cantik. Di antara kecantikan hati Nike Ardila adalah ia tidak mau berurusan dengan kesalahan maupun aib orang lain dan tidak mencela keburukan orang lain. Sedulur, sifat semacam ini sejalan dengan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud. Jauhilah oleh kalian berburuk sangka, sebab buruk sangka adalah sejelek-jelek perkataan. Jangan saling mencari tahu aib orang lain dan jangan saling memata-matai. Hanya iman di dada yang membuatku mampu selalu. Salah satu sifat Nike Ardila yang sangat patut diteladani adalah kedermawaannya. Sedulur, di antara bentuk kedermawaannya adalah ia tidak pernah absen untuk menyumbangkan sebagian hartanya di tempat di mana ia berkegiatan, baik untuk yatim piatu, kaum duafa, maupun untuk sebuah pondok pesantren setempat. Sebagai salah satu ikon besar pop di era 90-an, bukan tak mungkin Nike Ardila memperoleh penghasilan yang fantastik. Tetapi harta yang berlimpah ruah rupanya tidak serta-merta membuat dirinya gelap mata dan lupa daratan. Dia tidak memamerkan kekayaannya dengan gaya hidup glamor seperti yang sedang tren di masa-masa sekarang ini. Terlebih di usianya yang saat itu masih terbilang muda, Nike Ardila bisa saja menghabiskan uangnya hanya untuk bersenang-senang, berfoya-foya, atau mengoleksi barang yang berjuta-juta harganya. Akan tetapi hal itu tidak ia lakukan. Pelantun lagu bintang kehidupan itu justru memilih menyisihkan sebagian uangnya untuk orang lain yang membutuhkan. Seperti yang diungkap oleh Aji Esa Putra, salah satu mantan guru vokal Nike Ardila, ketika hendak latihan vokal dalam persiapan kejuaraan nyanyi di Asia. Nike Ardila malah asik menulis setumpuk surat wesel sambil memasukkan banyak uang sumbangannya ke dalam amplopnya. Menurut pengakuan Aji, Nike Ardila tidak perhitungan atau pilah-pilih dalam menyumbangkan uangnya. Alhasil, 2 gepok uang pun langsung ludes setelah dibagi ke dalam ratusan amplop. Hal itu dilakukan tanpa pikir panjang. Dan ketika ditanya dan diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih permintaan bantuan sumbangan, dengan santai Nike Ardila menjawab, "Yang penting, Neng mah kalau mau nyumbang, ya nyumbang aja dengan prasangka baik." Sedulur, di sisi lain kedermawaannya Nike Ardila diceritakan oleh penyanyi Melly Goeslaw. Dia itu hobinya shopping, dan kalau belanja ke luar negeri, pulang bisa bawa 5 koper. Sampai di rumah, dipanggilin semua temannya. Dibukalah itu koper dan temannya disuruh pilih. Sisanya baru buat dia. Kalau ditanya kenapa kayak gitu, jawabannya, "Kapan orang bisa beli deui? Nanti kan saya bisa beli lagi," katanya. Ikhlas. Sifat ikhlas selalu menghiasi dari diri seorang Nike Ardila. Banyak riwayat yang menyebutkan keikhlasannya dalam berbagai hal. Salah satunya ialah ketika Nike Ardila memberikan segepok uang untuk disumbangkan kepada lembaga sosial.
Nike Ardila selalu menolak pencantuman namanya sebagai donatur. Ia memilih untuk ditulis dengan nama hamba Allah, berpesan kepada panitia agar tidak memberitahukan bahwa dirinya yang memberikan sumbangan. Ketika ditanya kenapa tidak namanya saja yang dicantumkan sebagai donatur, dijawab dengan kata, "Saya malu sama Allah." Sedulur, di sisi lain sifat keikhlasan Nike Ardila ditunjukkan dari tidak memasang tarif ketika ada pihak yang mengundangnya dalam suatu kegiatan, dan hanya dijawab, "Terserah saja." Padahal ia adalah seorang bintang besar pada masanya. Sinarku, bintang kan bersinar. Mahabbah pada ulama dan waliullah. Mahabbah pada ulama dan waliullah inilah yang sangat patut kita tauladani dari seorang Nike Ardila. Terlebih mahabbah Nike Ardila pada ulama asal Mertapura, Kalimantan Selatan, yaitu Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Guru Sekumpul. Bagaimanakah awal mula Nike Ardila mempunyai mahabbah yang besar kepada Guru Sekumpul? Sedulur, ketika Guru Sekumpul baru mengenal Nike Ardila, beliau langsung tertarik untuk mengangkat Nike Ardila sebagai anak angkatnya. Lantas, apa yang membuat Guru Sekumpul mengangkat Nike Ardila sebagai anak angkatnya? Apakah pengangkatan Nike Ardila sebagai anak angkat Guru Sekumpul karena Nike Ardila adalah bintang besar pada masa itu? Tentu saja tidak. Pengangkatan Nike Ardila sebagai anak angkat oleh Guru Sekumpul tentu tidak serta-merta karena Nike Ardila adalah bintang muda pada zaman itu. Pengangkatan Nike Ardila sebagai anak angkat karena Guru Sekumpul memandang Nike Ardila sebagai orang yang berhati bersih. Dari kebersihan hatinya inilah yang mungkin harus diarahkan ke rohanianya agar lebih terarah dan tercerahkan. Sedulur, pasca pengangkatan Nike Ardila sebagai anak angkat Guru Sekumpul inilah yang membuat Nike Ardila lebih bahagia. Nike Ardila menceritakan kebahagiaannya kepada ibunya karena dirinya diangkat oleh seorang waliullah, dan Nike percaya bahwa Guru Sekumpul adalah seorang waliullah. Sejalan dengan pendapat warga Kalimantan Selatan bahwa Guru Sekumpul adalah seorang waliullah. Sejak itulah mahabbah Nike Ardila kepada seorang ulama dan waliullah terlebih Guru Sekumpul sangatlah besar. Terlebih pasca diangkatnya Nike Ardila sebagai anak angkat Guru Sekumpul, Nike Ardila menjadi lebih fokus kepada agamanya. Hal ini ditunjukkan bahwa Nike Ardila berkeinginan untuk mendirikan sebuah pondok pesantren khusus untuk anak-anak miskin. Ketika ditanya alasannya mengapa Nike Ardila ingin mendirikan sebuah pondok pesantren untuk anak-anak miskin, dijawab dengan jawaban yang membuat orang lain kagum. Kata Rasulullah, kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Kalau mereka belajar di pesantren, mereka akan kenal Allah, sehingga mereka bisa selamat dari kekufuran. Anak-anak miskin juga makhluk Allah, jadi saya ingin melihat mereka mengenal penciptanya. Dari keinginan Nike Ardila membuat sebuah pondok pesantren untuk anak-anak miskin, ternyata Gusti Allah berkehendak lain. Nike Ardila terlebih dahulu dipanggil oleh Gusti Allah sebelum pendirian pondok pesantren terrealisasi. Sedulur yang dirahmati Gusti Allah, dari kecantikan hatinya, kedermawaannya, keikhlasannya, mahabbah pada ulama dan waliullah dari seorang Nike Ardila inilah yang membuat dirinya selalu harum dari para penggemarnya. Bahkan penggemar-penggemar baru bermunculan meski ia telah tiada. Bahkan nama Nike Ardila terkenal di kalangan para kiai. Sedulur, dari yang telah diuraikan tentang ketauladanan Nike Ardila, apakah menjadi sebuah dasar bahwa Nike Ardila diberi sebuah karomah seperti yang diprasangkakan orang pasca ia wafat dengan ditandai banyaknya yang ziarah ke makam beliau? Karena pada dasarnya makam yang sering diziarahi oleh halayak umum adalah orang yang mempunyai derajat yang tinggi di sisi Gusti Allah. Hal ini sejalan dengan penyampaian dari ayah angkat Nike Ardila, yaitu Guru Sekumpul tentang Nike, bahwa Nike Ardila telah diberi sebuah karomah oleh Gusti Allah. Sedulur yang dirahmati Gusti Allah, semoga hal yang teruraikan bisa menjadi salah satu contoh tauladan dari diri seorang Nike Ardila untuk kita semua agar bisa menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.